Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Dua pujian tadi sudah mengantar kita semua. Tubuh ada di bulan November, tapi pikiran sudah di bulan Desember. Mempersiapkan kehidupan kita semua ada dalam perayaan-perayaan nanti. Saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kita semua pribadi lepas pribadi. Boleh juga ada dalam persekutuan yang beribadah ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sejenak kita mau merenungkan satu ayat Alkitab, mau merefleksikan dalam perjalanan kehidupan kita semua. Berangkat dari tokoh yang bernama Daniel. Apakah ada yang bernama Daniel di sini? Ya, minta izin untuk nama ini akan sering disebut saat ini. Dan saya mengangkat satu tema, identitas dan integritas sejati. Berangkat dari tokoh yang bernama Daniel. Kalau mendengar tokoh Alkitab bernama Daniel, kita akan mengingat tentang gua singa. Karena memang itulah yang menjadi bagian sebuah perenungan tentang bagaimana sosok Daniel ini pernah masuk dalam gua singa, tapi tidak sampai diterkam oleh singa. Kalau Daniel menunjuk pada sebuah tokoh Alkitab, nabi yang luar biasa, karena dia adalah seorang pemuda yang cerdas, keturunan bangsawan. Ketika Israel jatuh ke tangan Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar, maka dibawa atau diangkutlah kelompok atau kloter pertama, anak-anak muda yang cerdas, berhikmat, tapi juga keturunan bangsawan. Termasuk satu di dalamnya adalah anak muda yang bernama Daniel. Ketika mendengar nama Daniel, kita juga akan mengingat tentang nama kawan-kawannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu nama Babelnya mereka. Tapi nama aslinya Sadrak itu Hanaya, Mesak itu Misael, Abednego itu Azaria. Mendengar nama Daniel berangkat dari sebuah arti yang besar dari bahasa Ibrani. Tuhan adalah hakimmu. Jadi kalau ada bapak-bapak yang nama Daniel, ingat arti nama ini adalah Tuhan adalah hakimmu. Berangkat dari arti ini, kita akan terus merasakan yang namanya keadilan. Tentu ketika kita mendengar nama Daniel, maka kita akan melihat tentang yang namanya kesetiaan, konsistensi, integritas, tapi juga sebuah identitas yang sejati. Mengapa? Karena ketika ada di istana Babel, Daniel tidak mau terkontaminasi dengan keadaan istana raja. Ayat yang sedang kita renungkan ini
menceritakan bahwa Daniel minta izin kepada pemimpin pegawai istana. Dia tidak mau makan makanan raja dan minum anggur yang biasa diminum oleh raja. Alasannya adalah antara lain, hidangan raja terlebih dahulu telah dipersembahkan kepada dewa. Yang kedua, Daniel mengingat siapa dia. Adalah orang-orang buangan. Dia tidak mau hidup dalam pesta pora. Disinilah muncul identitas sejati siapa dia. Boleh ada di tempat berbeda, di tempat lain, tapi dia membawa identitasnya sebagai anak Tuhan. Daniel tetap berfokus kepada Tuhan. Ada dalam keadaan seperti itu yang memungkinkan, membuka ruang, memberi jalan lebar-lebar untuk dia menikmati segala apa yang dia inginkan di istana raja. Tapi Daniel menutup semuanya itu. Tidak membuka ruang sekecil pun. Tidak mau melangkah sejauh mungkin untuk terkontaminasi dengan kehidupan kerajaan Babel. Daniel menolak menajiskan diri dengan makan makanan raja yang dihidangkan kepada raja oleh pihak istana dan minum anggur yang biasa diminum oleh raja. Kesetiaan tanpa kompromi. Ini adalah bentuk penolakan. Dia tidak mau berkompromi dengan standar duniawi yang ada saat itu. Karena dia memiliki standar ilahi. Meskipun ada godaan, ada peluang, bahkan peluangnya sangat besar. Ya mungkin kita bisa bertanya-tanya. Mana mungkin Daniel tidak tergoda? Ya iya, dia tergoda. Dia sama dengan saya dan Bapak Ibu sekalian. Manusia biasa. Tapi mungkin bedanya dia punya integritas, identitas yang sejati. Siapa dia yang berada di tempat itu? Kemudian juga menunjukkan keteguhan hati dari seorang Daniel. Bahwa kesetiaan bukanlah pilihan sekali saja, tapi berulang kali dengan berbagai-bagai cobaan dan godaan. Dan itu dia jadikan sebagai gaya hidup yang utuh. Tidak mau kompromi dengan situasi apapun itu. Karena apa? Prioritas utama dari Daniel adalah Tuhan. Kalau kita baca cerita ini, kita akan menemukan fakta bahwa Daniel beda dengan yang lainnya. Dia terus berdoa dan berdoa, dia beribadah kepada Tuhan. Meskipun menjadi ancaman bagi nyawanya. Ketika dia sering berdoa, ketika dia sering beribadah di lingkungan istana Raja Babel. Dia sempat dilaporkan oleh orang-orang istana kepada raja. Napa Daniel sadiki-sadiki berdoa pada Yahweh. Sadiki-sadiki dia beribadah kepada Tuhannya. Prioritas utama adalah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan yang dimiliki oleh Daniel kepada Tuhan diwujudkan dalam hidup sehari-harinya, terutama dalam berdoa, beribadah untuk terus memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan. Di sini kita mendapatkan jawaban mengapa Daniel kuat, tidak tergoda.
Karena dia membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dia terus berdoa dan dia terus beribadah kepada Tuhannya. Sehingga dia diberi hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Dia memiliki integritas yang tidak kaleng-kaleng. Dia memiliki roh yang luar biasa. Dia setia. Tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan yang dilakukan oleh Daniel di tempat mana dia bekerja. Ini ganjaran dari dia mau berdoa dan terus beribadah. Ketika dicari-cari kesalahan, mana kesalahan Daniel? Dia tidak didapati kesalahan dan kekeliruan ketika Daniel melakukan tugas dan kerjanya. Karena apa? Karena roh hikmat dari Allah terus dicurahkan kepada Daniel. Dan semua yang dia miliki untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Daniel sekali-kali tidak pernah menyombongkan dirinya dengan talenta, dengan hikmat, dengan kekuasaan. Tapi semua dia kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah berkat dan teladan. Bahwa sesungguhnya Daniel menggunakan segala yang Tuhan beri. Talenta, berkat, hikmat. Bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kesenangannya. Tapi dia mau pakai dan dia gunakan. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Membaca kisah Daniel, belajar dari bagian firman Tuhan ini, Daniel hanyalah seorang tawanan yang diangkut dari asalnya ke negeri Babel, dibawa oleh Raja Nebukadnezar. Namun Daniel menunjukkan siapa dia. Dengan jati dirinya sebagai anak Tuhan, terus hidup benar di mata Tuhan. Tidak terkontaminasi dengan gaya hidup istana Raja Babel. Tidak mau kompromi dengan segala godaan dan cobaan. Tapi apa yang dapat kita lihat dari Daniel? Justru bukan didapati kesalahan untuk dihukum. Tapi Daniel mendapat promosi jabatan dari raja. Dia menjadi orang kedua setelah raja. Dan dia membawahi 120 pejabat setingkat gubernur di kerajaan Babel. Berkat dan promosi jabatan yang dimiliki oleh Daniel disediakan Tuhan baginya ketika dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. Sehingga Daniel beroleh peninggian dari Tuhan. Karena dia menunjukkan kehidupan iman yang benar-benar berkualitas. Meski berada di lingkungan penyembah berhala, Daniel berani melawan arus, hidup kudus, berdoa kepada Tuhannya, dan beribadah kepada Allahnya. Ajakan bagi kita semua, sebagaimana tema, untuk benar-benar menunjukkan jati diri kita, identitas kita, integritas kita. Belajar dari Daniel, dia boleh jadi inspirasi dalam perjalanan hidup. Karena mungkin saja dalam situasi dan keadaan yang berbeda, hal-hal yang pernah dialami Daniel mungkin pernah kita alami dalam hidup ini. Berada di lingkungan
yang tidak baik, penuh dengan kejahatan dan dosa. Bukannya kita menunjukkan jati diri kita untuk tetap hidup kudus dan tidak ada kompromi dengan apapun itu. Tapi bisa saja kita terlibat dan terkontaminasi dengan itu. Mungkin mau mengejar promosi jabatan dengan cara-cara yang tidak baik. Dari kisah ini mengajarkan kita semua hidup setia di hadapan Tuhan. Promosi dan jabatan itu akan ditambahkan Tuhan bagi orang yang setia kepadanya. Dengan menunjukkan jati diri dan identitas itu, maka setidaknya kita boleh mencari alat berkat Tuhan di lingkungan yang tidak baik itu. Ada terjadinya kejahatan dan dosa. Kita berdampak di sana. Kita hadir untuk memberi contoh dan teladan yang baik. Katakanlah ini adalah akhir zaman. Karena memang katanya akhir zaman itu adalah rentang waktu ketika Yesus naik ke sorga dan dia datang kembali. Itu akhir zaman. Berarti kita sedang ada di akhir zaman. Bahwa sesungguhnya di akhir zaman Tuhan mencari orang-orang yang setia. Tuhan mencari orang-orang yang bertahan dengan identitasnya. Tuhan mencari orang-orang yang berjuang dengan segala tekanan-tekanan, godaan dan cobaan hidup. Dan tidak mau kompromi dengan semuanya itu. Tuhan mencari orang-orang yang mau diutus jadi berkat, contoh dan teladan. Di lingkungan-lingkungan yang penuh kejahatan dan dosa. Tuhan mencari orang-orang yang berani menolak dosa dan kejahatan. Tuhan mencari orang-orang yang kuat, berani, ancaman apapun berani dilawan, karena memang tidak mau kompromi. Tuhan mencari orang-orang yang benar-benar setia. Orang-orang yang benar-benar teguh hatinya. Orang-orang yang prioritas utama itu adalah Tuhan. Sehingga orang-orang itulah yang akan dikaruniakan Tuhan hikmat dan bijaksana. Ketika melakukan pekerjaan, tidak akan ditemui kesalahan dan kekeliruan seperti Daniel. Karena hikmat sorgawi dicurahkan kepada orang-orang demikian. Orang-orang yang tetap bertahan, hidup kudus, meskipun badai, gelombang menerpa, menerjang. Meskipun kadang kita jatuh bangun, tapi tidak sampai tergeletak. Karena fokusnya kepada Tuhan. Prioritasnya itu adalah Tuhan. Dan memang berangkat dari pengalaman-pengalaman hidup orang beriman, tapi juga saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak salah kalau ada yang pernah mengatakan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak itu cobaan dan godaan. Semakin banyak itu tantangan dan pergumulan. Semakin besar itu badai hidup menerpa. Ya, ungkapan ini tidak salah. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalaminya saat ini. Tapi kalau tetap konsisten, prioritas kita adalah Tuhan. Pusat pujian kita adalah Tuhan. Pusat ucapan syukur kita adalah Tuhan. Setiap saat kita berdoa dan beribadah kepadanya. Kekuatan, kesabaran, kemampuan Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Karena apa? Karena ketika kita menghadapi badai yang begitu besar, tidak selamanya Tuhan mau menenangkan badai itu. Iya, kadang orang jadi egois ya.
perintah Tuhan. Tuhan, kalau boleh kita pe masalah besok selesai. Kalau boleh kita pe pergumulan ini besok selesai. Justru besok bangun pagi tak tambah pergumulan lain. Besok tak tambah masalah baru. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Badai menerpa tidak serta-merta Tuhan menenangkan badai. Tapi ingat, Tuhan akan menenangkan kita untuk menghadapi badai-badai itu. Kita kuat, kita mampu melalui dan menjalani semua itu. Makanya tunjukkan identitas, jati diri, dan milikilah integritas itu. Akhir-akhir ini katanya ada penyakit yang susah disembuhkan, yaitu orang percaya yang kehilangan identitas. Begitu banyak orang percaya yang mulai ragu kepada Tuhan. Filsafat humanisme muncul kembali ketika dia berkembang di abad 13 sampai 17. Manusia menjadi pusat. Teknologi menjadi pusat. Saya bisa hidup tanpa Tuhan. Apa yang tidak bisa saya akses sekarang ini? Apa yang tidak bisa saya dapatkan sekarang ini? Iya, ada orang dan sekelompok orang yang sedang hidup terjebak, terkurung dengan keadaan dunia sekarang ini. Seolah-olah teknologi era digital ini menjamin kehidupannya. Sehingga akan muncul ungkapan, saya bisa hidup tanpa Tuhan. Kan tidak juga demikian. Kecanggihan apapun yang ada sekarang ini, orang percaya bukan tidak bisa hidup tanpa teknologi, tapi tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kehilangan identitas. Tidak mau lagi berdoa. Tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Karena seolah-olah dunia telah menjamin, memfasilitasi, memudahkan segala-galanya. Tapi ingat, kita punya identitas itu. Hanya di dalam Dia. Karena apa? Semuanya diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Berbahagialah kita semua yang memiliki identitas sebagai orang percaya yang adalah anak-anak Tuhan. Berjuang dalam kehidupan ini. Identitas kita jelas dimanapun kita pergi dan berada. Mau ada di lingkungan yang benar, identitas kita tunjukkan. Di lingkungan yang penuh dengan dosa dan kejahatan, tunjukkanlah identitas kita. Dari segala situasi dan keadaan hidup, tunjukkan jati diri. Sebagai orang yang percaya. Karena orang yang memiliki jati diri, dia mengenal Tuhan. Dan dia tahu siapa dirinya. Identitas kita jelas, saya ini manusia ciptaan. Tuhan adalah pencipta. Artinya, mengenal Tuhan dan mengetahui dirinya. Tuhan itu pencipta, Dia maha kuasa. Saya ini orang lemah dan terbatas. Kadang bahkan sering ada di titik terendah. Mengenal Tuhan, mengenal diri sendiri. Sehingga di dalam perjalanan hidupnya, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, tapi juga sosial bermasyarakat, dia hidup tahu diri. Karena tahu Tuhan, mengenal diri, sehingga hidup tahu diri. Sehingga ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang hidupnya tidak tahu diri, jangan-jangan dia kehilangan identitas. Kita berjumpa dengan orang yang hidup sesuka gue, tidak tahu diri, jangan-jangan dia tidak tahu Tuhan, dan dia tidak mengenal siapa dirinya lagi. Tapi kita semua punya identitas itu. Punya jati diri Kristen.
maka hiduplah. Jadilah Daniel sekarang ini. Tunjukkanlah identitas dan integritas. Kiranya Daniel menginspirasi kita semua dalam melangkah, berkata, berucap, bertindak di dalam kehidupan ini. Amin.